Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi kita di video ini. Di video kemarin saya udah membahas tentang tata cara berpuasa ya. Dan saya juga mengingatkan di sini saya bukan ingin memberi pelajaran ya, tapi sebenarnya saya ingin belajar ya. Saya juga mempelajari dan ingin mengajak kawan-kawan semua untuk belajar. Nah, kemarin kita kan udah bahas nih tata cara berpuasa, cuman kita belum bahas mendetail soal hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa kita. Baiklah, kali ini saya akan mempelajari lagi sebab-sebab atau hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa kita, yang bisa membatalkan, mengurangi pahala dan yang lain-lain lah. Nah, kemudian saya juga ingin mengingatkan lagi kepada kawan-kawan untuk tetap di rumah dan jangan lupa untuk berdoa agar segera dunia ini disembuhkan dari pandemi COVID-19. Oke, baiklah kawan-kawan, marilah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai dari yang pertama itu, perkara yang bisa membatalkan puasa. Ya, ini jadi jika kita lakukan hal-hal ini, puasa kita bisa batal. Yang pertama, jika niat akan berbuka puasa. Nah, itu udah bisa membatalkan puasa kita. Yang kedua, makan, minum, dan melakukan persetubuhan dengan sengaja. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, memasukkan sesuatu ke dalam salah satu rongga seperti hidung, mulut, dubur, dan kubul. Nah, itu dengan sengaja kita misalnya, pokoknya masukkan apapun benda lah ke rongga-rongga di badan kita. Kemudian yang keempat, muntah dengan sengaja seperti menjolok anak tekak. Jadi istilahnya kayak kita masukkan jari ke leher gitu kan, itu muntah. Nah, itu udah batal tuh puasa tuh. Yang kelima, datang haid ketika berpuasa. Nah, ini untuk kalangan muslimah, perempuan ya. Yang keenam, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Nah, ini untuk yang laki-laki nih, pasti tahu lah. Yang ketujuh, melahirkan ketika berpuasa. Yang kedelapan, hilang akal sebab gila atau mabuk ya. Contohnya lagi puasa nih ya, minum atau nyabu ya kan. Nah, tuh steam ya, ada batal tuh puasanya tuh. Nah, yang ke 9, murtad atau keluar dari agama Islam. Jadi pas lagi puasa dia langsung murtad gitu, keluar dari agama Islam, ada batal puasanya. Jadi itu tadi 9 perkara yang bisa membatalkan puasa kita. Nah, jadi kita harus tahu tuh 9 hal tadi tuh. Baiklah, kita akan lanjut ke perkara yang mengurangi pahala puasa. Jadi hal-hal ini nih bukan hal yang membatalkan, tapi bisa mengurangi pahala puasa kita atau membuat ibadah puasa kita cacat. Puasa kita nggak batal, tapi pahalanya berkurang. Nah, hal-halnya sebagai berikut. Yang satu, berkata dusta atau bohong dan sia-sia. Nah, jadi ini untuk orang yang suka ngomong nih ya, suka bohong, dusta atau ngomong-ngomong gak jelas. Nah, ini bisa mengurangi pahala puasa. Yang kedua, mengumpat, mencaci maki orang di atas perkara-perkara yang dibenci oleh orang itu, atau menceritakan perihal orang lain, gibah nih ya. Ini bisa mengurangi pahala puasa. Memang puasanya nggak batal, tapi istilahnya tuh kata orang tuh udah cacat lah. Yang ketiga, mengadu domba. Yang keempat, bersumpah bohong. Nah, ini untuk kawan-kawan yang suka sumpah, hati-hati loh dengan sumpah, itu nggak sembarangan. Jadi jangan kita seenak-enaknya atau semudah-mudahnya memainkan kata sumpah, apalagi kalau bohong. Itu parah lah. Yang kelima, melihat kepada perempuan atau unsa dengan syahwat ya. Jadi berlaku juga untuk perempuan gitu. Jadi kita melihat lawan jenis tuh dengan syahwat, maksudnya tuh membayangkan hal-hal. Itu bisa mengurangi pahala puasa kita. Tapi kalau lihat sekadar, misalnya lihat udah kita langsung ini, itu enggak lah sampai batal. Tapi kalau kita lihat tuh sampai
udah nggak nampak di mata lagi orang tua, itu udah bisa mengurangi ya, nggak membatalkan tapi mengurangi pahala. Yang keenam, marah, bertengkar, bergaduh dan sebagainya. Nah ini pertengkaran ya, nggak bisa nahan nafsu emosi. Karena apa? Karena bulan Ramadan nih memang syaitan tuh diikat ya, nggak ada yang goda kita. Tapi ingat satu hal, nafsu kita nggak diikat. Nah jadi kalau ada orang yang di bulan puasa dia masih emosian, masih marah-marah atau gimana, nah itu berarti bukan salah setan lagi, itu tuh emang diri dia aja tuh ya. Tapi kita nggak usah nengok orang lain sih ya, lebih bagus nengok diri kita, karena diri sendiri pun jauh lebih banyak ya kekurangan. Nah jadi itu tadi 6 hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Oke, kita lanjut ke perkara yang makruh ketika berpuasa. Makruh nih kalau kita tinggalkan berpahala, kalau kita lakukan tidak berdosa, tapi Allah benci. Kedudukannya lebih baik kita tinggalkan. Yang pertama, berkumur-kumur atau menggosok gigi setelah lewat tengah hari ya, lewat jam 12 gitu. Kita kumur-kumur atau gosok gigi itu hukumnya makruh. Yang kedua, memasukkan air ke dalam hidung secara berlebihan. Secara berlebihan. Yang ketiga, menghirup wangi-wangian atau sesuatu yang menyelerakan. Nah ini misalnya kayak makanan, nah itu makruh hukumnya tuh. Yang keempat, mencicipi makanan walaupun tidak ditelan. Dibolehkan mencicipi makanan di ujung lidah dan meludahkannya kembali, tapi makruh hukumnya. Berkata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tidak apa-apa jika ia mencicipi makanan yang asam atau sesuatu yang akan dibelinya. Nah, ini untuk ibu-ibu lah ya yang mau masak, mencicipi itu boleh di ujung lidah, jangan sampai ketelan di ujung lidah terus diludahkan lagi sampai hilang rasanya. Nah tapi itu hukumnya makruh. Kalau bisa nggak usah lah, kalau bisa ditakar-takar aja lah gitu. Yang kelima, mengunyah benda keras yang tidak dapat hancur seperti getah dan sebagainya. Nah itu makruh hukumnya tuh ya. Nah jadi itulah tadi 3 hal tuh yang bisa merusak ibadah puasa kita. Nah itu harus kita jauhi tuh, harus kita hindari lah hal-hal seperti itu. Dan kita sangat beruntung sekali ya di bulan Ramadan kali ini ada hikmah baiknya. Karena apa? Karena kita semua di rumah aja, jadi agak berkurang lah hal-hal seperti melihat lawan jenis dengan syahwat. Nah itu kan kita nggak, karena kita di rumah ya kan. Ataupun mengumpat, kita biasanya mengumpat nih kan kalau kita ngumpul dengan kawan-kawan gitu kan. Tapi kalau sendiri ya jarang lah kan. Nah malah justru sendiri ini lebih banyak lah. Kalau orang yang hatinya bagus, dia ingat kepada Tuhannya gitu. Nah jadi itulah tadi tuh perkara-perkara yang membatalkan puasa, yang mengurangi pahala puasa, dan perkara yang makruh ketika berpuasa, perkara yang dilakukan itu ya. Nah jadi begitulah kawan-kawan sekalian, semoga ilmu-ilmu tadi itu bermanfaat lah untuk kita. Dan jangan lupa untuk kawan-kawan semua, Ramadan kali ini janganlah sampai sia-sia ya. Kita gunakanlah sebaik-baiknya untuk meminta ampun kepada Tuhan atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan ya. Pasti banyak lah ya dosa yang kita ingat atau yang kita nggak ingat. Nah di bulan ini kesempatan kita untuk memperbaiki segala sesuatunya. Semoga kelak kita semua nanti akan suci kembali di hari raya Idul Fitri, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dan semoga kita semua bisa menyambut bulan Ramadan ini, menjalankan bulan Ramadan ini sesuai dengan kedudukannya ya, yaitu bulan ini adalah bulan yang agung, penuh berkat, maghfirah dan pengampunan Allah ya. Baiklah, sekian kawan-kawan semua, semoga video ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua, dan semoga kita jumpa lagi di video selanjutnya. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.